Mari kita perkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula
akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. Tiga pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Pos Penguben yang dikasihi Tuhan. Dalam Mazmur Daud berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami sangat bangga memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Kau yang selalu setia ada bagi kami. Kami tidak bisa membalas kasih kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah segenap hidup kami ini, kami mau mempersembahkan untuk-Mu Bapa. Dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya.
Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari Allah. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Naikkan syukur, naikkan pujian. Angkat suaramu, katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus. Glory haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Yesusku.
Terima kasih Yesus. Haleluya, kami yakin dan percaya Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita memuji Tuhan. Kita bergirang karena Yesus adalah sobat kita yang sangat baik. Dia yang selalu menghibur hati kita semua. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Panggil Yesus, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus. Haleluya, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang selalu menghibur hati saya dan kita semua. Mari kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita seperti wanita yang mau mengurapi kaki Tuhan. Kita datang tersungkur di kaki Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau
Yesus Engkau baik-baik. Sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, berkumpul, bersekutu, memuji, menyembah Engkau ya Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami ya Bapa. Udara, air, dan lautnya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami yang besar ini ya Bapa. Engkau juga memberkati para pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, MPR, DPR, para menteri, TNI, Polri, para pemimpin-pemimpin dari atas sampai bawah ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau mengurapinya ya Bapa. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk segala roh kekerasan Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan ya Bapa, kuasa memberontak Tuhan, roh-roh kuasa LGBTI ya Bapa, narkoba, love, seks bebas ya Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan roh damai sejahtera untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Damailah Indonesia kami ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk pandemi COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diam dan tenanglah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Noco Raharjo, beserta istri Ibu Hermin ya Tuhan, dan juga anak-anak, cucu dan menantunya ya Bapak, dan juga beserta keempat wakilnya ya Tuhan, beserta keluarga besarnya ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kiranya mereka di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau menjaga mereka. Engkau membungkus tempat tinggalnya ya Tuhan. Engkau menaungi mereka ya Bapa. Engkau mengurapi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dengan urapan yang baru. Engkau memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Pak Niko beserta keempat wakilnya
selalu satu visi dan misi ya Tuhan, di dalam mengembalakan kami di bawah wadah GBI Gatot Subroto. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Hendro Basuki Tuhan. Bapak berkati gembala kami ya Tuhan, dan juga Engkau memberkati Ibu Ivang ya Tuhan. Engkau memberkati anak cucu dan menantunya ya Bapak. Engkau memberikan Ibu Ivang kesehatan ya Tuhan. Engkau juga memberikan anaknya Kristen kesehatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesembuhan yang sempurna telah Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati usaha dan pekerjaannya ya Tuhan. Memberkati pelayanannya ya Bapak. Keluar masuknya Engkau yang menaungi. Engkau menutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu tempat kediamannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gembala kami ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati wakil gembala kami Ibu Rosa, anak cucu dan menantunya ya Bapak. Engkau memberkati usaha pekerjaannya Tuhan. Engkau juga memberkati pelayanannya dimanapun beliau melayani Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan akan berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau juga selalu memberikan kesehatan yang sempurna bagi keluarga Bu Rosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan wakil gembala kami ke dalam tangan-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaat GBI Poskumumen Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online ini ya Bapak, dimanapun mereka berada. Engkau tetap memberkati ya Tuhan. Engkau tetap menjaga mereka ya Bapak, memberikan kesehatan ya Tuhan. Engkau memberikan perlindungan ya Bapak di masa pandemi ini. Engkau cukupkan segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati kami, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pelayan ibadah online Tuhan. Engkau memberkati multimedia ya Bapak. Engkau memberkati sound system WL Singer ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Biarlah kami juga mendengarkan dengan setulus hati kami Tuhan. Dengan benar-benar kami mendengarkan ya Bapak. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Urapi kami juga ya Tuhan. Berikan kami hikmat ya Bapak, agar kami boleh menangkap firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hamba kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi, apa kabar? Ada sukacita, ada damai sejahtera. Puji Tuhan, boleh berkembali berketemu dan oleh kasih karunia Tuhan saya bisa melayani firman Tuhan, memberitakan kabar baik. Saya percaya kita boleh ada hari ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, karena hemat waktu, saya ajak kita buka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Saya ulangi sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Saya harap jemaat Tuhan menghargai hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Walaupun saudara beribadah di rumah masing-masing, tapi kita sungguh-sungguh beribadah menghargai Tuhan, menghargai hadirat Tuhan, menghargai firman Tuhan. Ketika kita ibadah, kita dengar firman Tuhan, jangan kita makan, minum, tapi kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Saya bacakan Bapak Ibu, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6, dari judul firman Tuhan, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada akhir hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan,
ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud. Bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ada amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dan saya beri judul, saya beri tema firman Tuhan pagi ini, telah ku dengar doamu. Saya berdoa, saya berharap bukan hanya Raja Hizkia doanya didengar, dijawab Tuhan. Tapi saya berdoa juga seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, GBI Poskuben, doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bagaimana ketika firman Tuhan datang, ini firman Tuhan katakan, ya. Ayat pertama firman Tuhan katakan gini, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Haleluya. Sangat-sangat bersyukur. Ya, kalau kita tahu waktu kita akan mati, kalau kita tahu kalau kita akan dipanggil, begitu seperti Raja Hizkia. Dan pesan Tuhan kepada Raja Hizkia dikatakan, engkau akan mati, sampaikanlah pesan. Saya percaya seseorang kalau mau mati dipanggil Tuhan, ya, apalagi banyak hartanya, banyak warisannya, ketika dikumpulkan keluarga yang jauh pun akan datang. Saya percaya. Karena mengharapkan warisan yang akan dibagikan. Nah, Bapak Ibu, saya berdoa firman Tuhan pagi ini buat saudara dan saya. Ada pesan Tuhan 3 hal yang akan saya sampaikan. Dari firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6 yang saya sampaikan. Bapak Ibu perhatikan ayat 2. Firman Tuhan katakan gini. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu perhatikan ayat 2 katakan gini. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika pesan Tuhan sampai kepada Raja Hizkia, dia akan dipanggil. Dan firman Tuhan katakan begini. Tuhan, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Arti dari memalingkan mukanya ke dinding, artinya Raja Hizkia merendahkan diri. Raja Hizkia merendahkan hati, dia menghadap ke dinding, Bapak Ibu. Dia tidak menghadap ke atas atau dia menghadap ke bawah. Dan dia firman Tuhan katakan gini, dan ia berdoa kepada Tuhan. Raja Hizkia merendahkan diri dan ia berdoa kepada Tuhan ketika dia mengalami sakit dan firman Tuhan berbicara kepada dia akan mati. Dia tidak memanggil para ahli tabib, ya. Tabib itu dokter, para dokter kalau zaman dulu. Dia tidak memanggil tabib-tabib yang jagoan yang dia di bawah dia. Tapi dia memalingkan mukanya. Artinya dia merendahkan diri, dia mencari Tuhan. Dia tidak mencari manusia. Dia tidak mencari orang pintar. Dia tidak mencari para dukun. Tapi dia mencari Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan. Kalau orang yang merendahkan hati, orang yang merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu tidak tahan, Bapak Ibu. Tapi ketika engkau berdoa, engkau menjamah hati Tuhan, engkau menjangkau hati Tuhan,
Tuhan akan tergerak Bapak Ibu. Kita lihat Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan katakan gini, Yakobus pasal 5 ayat 16 dan 17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, ayat 17, Elia adalah manusia biasa. Nabi Elia, dia dijuluki Nabi. Dia manusia biasa. Nabi Elia sama dengan saudara dan saya, Bapak Ibu. Kita sama di mata Tuhan. Tapi Bapak Ibu perhatikan ayat 16 firman Tuhan katakan gini, Bapak Ibu. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17 firman Tuhan katakan gini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Jadi Elia walaupun manusia biasa, tapi dia dibenarkan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan doa orang benar sangat berkuasa. Dan dikatakan apa? Elia waktu minta hujan tidak turun 3,5 tahun. Hujan itu tidak turun 3,5 tahun. Dan hujan itu ketika turun 3,5 tahun, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu, Raja Hizkia juga begitu. Ia memalingkan muka menghadap dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia datang dengan hati yang hancur. Ia datang dengan hati yang remuk. Ia datang merendahkan diri. Ia mencari Tuhan. Dia tidak mencari para tabib. Dia tidak mencari orang pintar. Dan begitu juga Tuhan mau saudara dan saya. Apa yang engkau sakit hari-hari ini? Mungkin sakit jasmani atau sakit rohani. Mungkin sakit keuangan, mungkin engkau kena COVID, atau sakit keluargamu, diambang perceraian, atau anak-anakmu yang tidak menghargai engkau, anak-anakmu tidak menghormati engkau. Ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh berdoa, maka doa itu sangat besar kuasanya. Haleluya. Hanya Tuhan mau kita, saudara, bersungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu perhatikan lagi, saya ajak. Kita lihat di 1 Samuel 1 ayat pasal 1 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan. Bapak Ibu perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan supaya saudara diberkati. 1 Samuel pasal 1 ayat 10 dan 11 firman Tuhan katakan gini. Dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur dan hidupnya, dan pisau syukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini Bapak Ibu, Hana, bagaimana ketika itu dia dihina oleh istri yang pertama dari suaminya. Karena dia mandul, dia tidak bisa melahirkan. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan waktu dia berdoa, dia Bapak Ibu, Imam Eli kira dia mabuk. Dia katakan, Bapak aku enggak mabuk. Aku datang, aku curhat kepada Tuhan. Aku datang bercerita kepada Tuhan. Aku datang dengan hati yang hancur. Aku datang dengan hati yang remuk kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika Hana dia bagaimana waktu itu dia tidak bercerita, dia tidak bercurhat kepada tetangga, dia tidak bercurhat kepada manusia. Dia tidak datang kepada manusia, tapi dia datang kepada Tuhan. Maka dia firman Tuhan katakan di sini ayat 10. Dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh.
Bapak Ibu perhatikan. Hana datang, ia datang dan hati yang pedih. Hati yang pedih artinya hati yang hancur. Hati yang remuk. Firman Tuhan katakan hati yang hancur, hati yang remuk tidak kupandang hina. Karena Tuhan paling tidak tahan dengan melihat kita kalau datang dengan merendahkan hati. Kalau kita datang dengan hati yang hancur Bapak Ibu. Kalau kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 11 Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan katakan gini. Kemudian bernasarlah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Poin kedua, firman Tuhan katakan gini, kemudian bernasarlah ia kepada Tuhan. Bapak Ibu Hana, ketika itu dia datang berdoa pertama, dia datang, poin pertama dia dengan hati yang hancur, hati yang remuk. Yang kedua dia bernasar. Bernasar artinya berjanji. Tuhan, kalau engkau memulihkan keluargaku, Tuhan kalau engkau menyembuhkan sakitku, Tuhan kalau engkau memulihkan keuanganku, aku akan sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau Tuhan. Aku akan menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Aku akan melayani Engkau Tuhan. Bernasar itu artinya janji. Apa hari-hari ini engkau sakit Bapak Ibu? Sakit apapun engkau hari-hari ini Bapak Ibu. Ketika engkau sungguh-sungguh berdoa, engkau datang mencari Tuhan. Doa yang bernasar, doa yang berjanji itu sangat besar kuasanya. Yang percaya dan setuju katakan amin. Saya lanjutkan Bapak Ibu, kita lihat di Hakim-Hakim 11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 35. Nasar Yeftah. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Perhatikan Bapak Ibu. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Arol sampai dekat Minit. 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Kerahimin. Sehingga Bani Amon itu ditundukkannya di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu dan engkaulah yang telah mencelakakan aku. Telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Haleluya. Ini ceritanya Bapak Ibu Raja Yeftah. Ketika dia berperang mau melawan Bani Amon dan dia mencari Tuhan. Bapak Ibu perhatikan. Firman Tuhan, mereka para mencari raja pun sama mencari Tuhan. Dan ketika bagaimana untuk melawan Bani Amon, Raja Yeftah bernasar. Dia bernasar, Tuhan kalau engkau menyerahkan Bani Amon, apa yang keluar dari pintu rumahku pertama keluar, itu akan kuserahkan. Dan Tuhan memberi kemenangan kepada Raja Yeftah. Bukan hanya Bani Amon, tapi 20 kota dimenangkannya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ketika Raja Yeftah bernasar, ketika Raja Yeftah berjanji, Tuhan kalau aku menang dalam peperangan, Tuhan kalau aku sembuh, kalau Tuhan keluargaku dipulihkan, usahaku dipulihkan, pekerjaanku dipulihkan, maka aku berjanji Tuhan, aku akan menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Engkau. Dan Raja Yeftah itu Bapak Ibu, dia pikir kalau apa yang akan keluar mungkin si biangnya, si Blackie,
Atau mungkin si Inem ART-nya, pembantunya. Tapi yang keluar bukan si Blacky, si Biang, atau si Inem. Tapi anak tunggal putrinya Bapak Ibu. Dan Raja Yefta dia tidak bisa membatalkan apa yang dia nasarkan, apa yang dia janjikan kepada Tuhan. Dan putri tunggalnya pun sangat yang baik. Dia katakan, Bapak engkau sudah bernajas, tidak apa-apa serahkan. Dan itu dia serahkan apa yang paling berharga kepada Tuhan Bapak Ibu. Ketika engkau serahkan kepada Tuhan apa yang berharga, mungkin waktumu, engkau berdoa kepada Tuhan, maka doamu tidak akan pernah sia-sia. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau engkau sungguh-sungguh berdoa, sangat besar kuasanya. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu kita kembali ke 2 raja-raja. Itu yang pertama. Yang kedua firman Tuhan katakan di ayat 3 Bapak Ibu. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Sampai setia dulu. Firman Tuhan katakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Bapak Ibu kata telah, berarti sudah atau belum? Sudah kan? Pintar Bapak Ibu. Dan Raja Hizkia, Bapak Ibu dia berkata, Tuhan, bukankah aku telah hidup setia? Bapak Ibu, Tuhan tuh paling suka dengan orang yang setia. Maka firman Tuhan katakan banyak yang terpilih, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Lebih sedikit lagi yang setia. Berapa banyak Bapak Ibu kita bisa setia kepada Tuhan? Berapa banyak kita bisa setia kepada para pimpinan kita di tempat kita bekerja? Berapa banyak kita bisa setia kepada Bapak Gembala kita? Berapa banyak kita bisa setia kepada pasangan hidup kita? Tuhan mau kita setia. Apapun kita yang terjadi, sekalipun Bapak Ibu kita tidak bisa makan, sekalipun mungkin golok di leher suruh kita menyangkal Yesus, Tuhan mau kita setia. Kita lihat di Malaiki 2 ayat 15. Firman Tuhan katakan gini. Malaiki pasal 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apa yang dikehendaki kesatuan itu, keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Ingat, jangan salah Bapak Ibu, salah baca. Jangan tidak setia kepada istri muda. Istri dari masa muda. Istri dari masa muda berarti waktu bagaimana ketika engkau janji nikah di hadapan Tuhan, di hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau dulu istrimu langsing, sekarang jadi langsung. Ya, engkau harus tetap setia. Kalau dulu istrimu langsing, sekarang jadi golkar, makin mekar, makin melar, makin mekar. Kalau istrimu juga PDIP, ya pendek, gendut, imut-imut lagi. Engkau harus tetap setia. Karena firman Tuhan katakan apa? Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Begitu juga sebaliknya engkau para istri. Engkau harus ingat bagaimana ketika janji nikah. Setia dengan pasangan hidupmu. Aku menerima engkau lagi susah atau senang. Jadi kita harus tetap setia. Karena Tuhan mau kita Bapak Ibu. Menikah itu bukan hanya untuk enak-enak atau supaya kita bebas hubungan seks. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi di dalam firman Tuhan katakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apa yang dikehendaki kesatuan itu? Jadi Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Untuk ketika mereka diberkati, firman Tuhan katakan, keturunan ilahi.
Jadi untuk keturunan ilahi, firman Tuhan katakan, jadi jagalah dirimu. Jaga dirimu. Jaga dirimu, jaga kekudusan. Juga jaga pola hidup, pola makan. Jangan sembarang makan hidup ini, Bapak Ibu, tubuh ini, hidup ini kita milik Tuhan. Baiknya Tuhan. Kalau tuh Mazmur firman Tuhan katakan umur 70 kau kuat 80. Tapi kalau kita makan tidak kontrol, kita pola hidup kita tidak jaga, sembarang semua dimakan, umur kita akan sampai 70, itu salah kita. Masih muda kena diabetes, kena kolesterol, itu salah kita. Bukan Tuhan tidak memberkati kesehatan kita, hidup kita, tapi karena kita tidak bisa menjaga diri kita. Jadi Tuhan mau kita tuh setia. Setia kepada pasangan hidup kita. Setia kepada pimpinan di mana kita bekerja. Mungkin kita bekerja di posisi yang baik, yang dipercayakan. Mungkin ada tawaran dari tempat lain untuk kita melakukan hal yang tidak berkenan. Kita tidak akan melakukannya, Bapak Ibu. Yang punya pasangan begitu juga, yang belum sekalipun belum punya sebelum menikah, harus tetap juga setia kepada pasanganmu. Begitu juga apalagi yang sudah menikah. Jangan lagi susah, waktu susah makan, engkau enak lah, apalagi maaf ngomong sebagai laki-laki. Lagi susah dengan istri. Begitu mulai diberkati, engkau matamu sudah melirik kanan kiri, dan engkau mulai cari perempuan yang lain. Tuhan paling tidak suka hal seperti ini, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau kita tetap setia terhadap istri dari masa muda. Bukan istri muda, Bapak Ibu. Istri dari masa muda berarti sekarang kalau sudah tua kita harus tetap setia. Setia-setialah sampai mati. Haleluya. Itu yang kedua, karena waktu, Bapak Ibu. Yang ketiga, saya kembali ke firman Tuhan di 2 Raja-Raja tadi. 2 Raja-Raja, saya kembali ke pasal 20 dan ayat firman Tuhan katakan ayat 3. Saya lanjutkan setelah setia tadi. Firman Tuhan katakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ini Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan gini, dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik. Raja Hizkia katakan dengan tulus hati dan telah melakukan apa yang baik. Bapak Ibu, sangat jarang orang yang apalagi sudah posisi sebagai raja bisa setia, tulus hati dan melakukan yang baik. Dan firman Tuhan hari ini berbicara kepada saudara dan saya. Tuhan itu mau saudara dan saya bukan hanya setia, tapi Tuhan juga mau kita yang hal yang ketiga ini. Kita tulus hati dan baik. Apapun yang kita kerjakan, motivasi kita harus benar. Dalam pelayanan juga motivasi yang benar. Dalam pekerjaan di kantor pun Tuhan mau kita tulus dan baik. Begitu juga dalam hubungan suami istri, Tuhan mau kita tulus hati dan baik. Jangan ada bakwan di balik batu, ada udang di balik batu. Tuhan mau, Bapak Ibu. Maka di Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan katakan, apapun yang engkau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Tuhan mau kita tulus dan baik. Bapak Ibu, saya ajak kita lihat di Roma 12 ayat 9. Firman Tuhan katakan gini. Roma pasal 12 ayat 9. Sudah dapat Bapak Ibu firmannya? Roma pasal 12 ayat 9. Kita lihat. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini. Kalau orang yang tulus hati, firman Tuhan Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma. Rasul Paulus katakan gini kepada jemaat di Roma. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Berarti kasih itu bisa pura-pura. Betul nggak Bapak Ibu? Kebaikan itu bisa pura-pura. Contoh misalnya saya baik dengan Julius. Saya baik dengan yang si A. Tapi pura-pura.
Kita menolong orang tapi ada harap imbalan. Itu tidak tulus hati Bapak Ibu. Kita menolong orang mengharapkan imbalan. Itu namanya tidak tulus hati. Tuhan mau kita itu melakukan dengan tulus hati. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma. Dan firman ini beringatkan kepada saudara dan saya pagi ini. Firman Tuhan katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau engkau mau diberkati Bapak Ibu, supaya doamu tidak terhalang, maka engkau apapun yang engkau kerjakan, engkau apapun pekerjaanmu, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, lakukanlah dengan tulus hati dan baik. Maka upahmu besar di sorga. Haleluya. Saya lanjutkan. Kita lihat lagi di Filipi 4 ayat 5. Filipi pasal 4 ayat 5. Firman Tuhan katakan gini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah sangat dekat Bapak Ibu. Sangat-sangat dekat. Waktu Tuhan kita tidak tahu kapan yang terjadi. Ya, orang-orang pintar dan waktu itu melihat bahwa Jakarta berapa tahun lagi juga akan tenggelam. Dan matahari juga semakin panas. Bagaimana keadaan sekarang Bapak Ibu? Kita nggak tahu Tuhan itu sudah sangat dekat. Firman Tuhan katakan dia Tuhan itu seperti pencuri. Maka itu firman Tuhan katakan hari ini kepada saudara dan saya Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi bukan hanya di dalam lingkup keluarga, bukan hanya di dalam lingkup gereja GBI Pos Peguben, tapi kita harus keluar. Gereja eklesia itulah dibilang dipanggil dari gelap kepada keluar kepada yang terang untuk menerangi kegelapan. Terang itu harus menerangi kegelapan Bapak Ibu. Tuhan mau kita itu jadi terang. Tuhan mau kita jadi berkat. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang-orang akan datang memegang puncak jubah kita. Mengikut kita kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Bapak Ibu. Haleluya. Nah saya akan tutup. Karena waktu sudah. Kita lihat di Galatia 6. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Jadi adakah kita memperhatikan kawan seiman kita Bapak Ibu? Selama pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Virus corona ini sudah hampir 2 tahun. Apalagi kita sangat jarang berketemu Bapak Ibu. Adakah kita saling memperhatikan? Adakah kita tahu bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka ada makanan? Apakah mereka ada beras? Firman Tuhan katakan Bapak Ibu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi jangan bosan-bosan artinya berbuat baik. Berbuat baik itu tidak harus banyak berkatnya, tidak harus banyak uangnya. Mungkin engkau perhatikan apa kabarmu, engkau bisa telepon, mungkin engkau juga bisa sedikit pun apa yang kau bisa beri. Jangan jemu-jemu. Ketika engkau berbuat, engkau tidak jadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah artinya iman kita, maka kita akan menuai. Karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita tabur biji durian, kita akan menuai buah durian. Enggak mungkin kita akan menuai buah nangka. Yaitu yang ketiga Bapak Ibu. Tuhan mau kita melakukan dengan tulus hati. Ada amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Karamayasi kakak karamayasi. Mari jemaat Tuhan datang kepada Tuhan. Seperti Raja Hizkia dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Pagi ini, hari ini Bapak Ibu,
engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan hanya sejauh doamu. Shikakakaramayasi. Bapa, engkau lihat Tuhan setiap jemaatmu di rumah masing-masing. Tangan mereka terangkat kepada engkau Tuhan. Seperti Raja Hizkia ya Tuhan, dia memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa kepada engkau. Hari ini Tuhan kami datang mencari engkau, kami berdoa Tuhan merendahkan hati kami. Pulihkan gerejamu Tuhan, jemaatmu di GBI Pos Peguben ini pribadi lepas pribadi. Pulihkan kehidupan mereka Tuhan. Pulihkan rumah tangga mereka ya Aba. Pulihkan pekerjaan usaha mereka Tuhan. Pulihkan ya Tuhan hubungan keluarga ya Tuhan. Sehingga hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya ya Tuhan. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Hubungan keluarga dipulihkan. Hubungan karyawan dengan pimpinan dipulihkan. Hubungan jemaat dan gembala dipulihkan. Hubungan pengerja dengan jemaat dan gembala dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Engkau hanya sejauh doa. Dan karena Engkau sudah membenarkan kami, doa orang benar besar kuasanya. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang susah dihibur, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih ya Aba. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia dipulihkan. Indonesia penuh dan kemuliaan-Mu. Indonesia dipulihkan dari krisis ekonomi. Indonesia disembuhkan dari virus corona ya Tuhan. Karena Engkau berdaulat Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikannya ya Aba. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ambil pelayanan. Berkati hamba-hamba-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Hendro Basuki STH Tuhan dan keluarganya. Juga wakilnya Ibu Rosa dan keluarganya. Juga seluruh pengerja Engkau berkati Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba percaya setiap firman disampaikan tidak pernah kembali sia-sia Tuhan. Dan biarlah Tuhan nama-Mu yang dipemuliakan. Terima kasih buat pengurapan-Mu Tuhan. Dan hamba kembalikan segala kehormatan, kemuliaan, pengagungan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai
selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.